Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi peserta tafaqquh fi dinil Islam Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan pada kita semuanya sehingga kita bisa beraktivitas, bisa terus melakukan hal-hal positif, beribadah, termasuk menuntut ilmu pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan pada kita, kepada seluruh keluarga besar kita, sehat dari penyakit, sehat secara lahir maupun sehat secara lahir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya, keluarga besar kita, bangsa kita, masyarakat kita dari situasi yang sama-sama kita rasakan kali ini. Adik-adik yang saya hormati, tema kita pada pagi ini adalah akhlak mencari ilmu. Saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik. Coba kita renungkan. Apa sih yang menjadi motivasi Anda masuk ke UM ini? Kalau pertanyaan ini dijawab, sudah barang tentu jawabannya pasti akan beragam. Ada kemungkinan ya karena masuk UM adalah pilihan adik-adik untuk UM menjadi perguruan tinggi yang menjadi pilihan. Prodinya juga begitu. Memang sejak awal Anda sudah bercita-cita untuk masuk di prodi ini. Ada juga yang ini bagian dari mengikuti perintah orang tua. Mungkin ada yang berpikir tidak ingin masuk jurusan tertentu, tapi karena orang tua menghendaki akhirnya Anda masuk di sini. Bisa jadi juga karena ikut-ikutan, itu kata teman dan sebagainya. Dan ada juga yang merasa ini adalah tersesat masuk di jurusan tertentu yang di UM ini. Tapi pada dasarnya kalau kita mau merenungi sebenarnya, apapun alasannya, apapun pertimbangannya, adik-adik sudah masuk di UM. Dan satu hal yang harus diyakini bahwa insya Allah ini yang terbaik yang Allah berikan untuk adik-adik masuk di UM ini. Dan karena itu saya pertama menyampaikan ucapan selamat bagi Anda untuk masuk di UM, dan mudah-mudahan saya berharap Anda bisa sukses menempuh studi di UM dan meraih hasil yang maksimal, dan Anda menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna, orang yang sukses dengan ilmu yang Anda raih di UM. Adik-adik yang saya hormati, sebagaimana saya sampaikan di awal, tema kita adalah akhlak mencari ilmu. Nah, ilmu itu adik-adik adalah satu hal penting yang menjadi satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Manusia tanpa ilmu rasanya sulit untuk bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara terbaik untuk mencari ilmu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, yang
menjadi penting untuk proses mencari ilmu, pertama adalah niat. Ya. Jadi proses penting dalam mencari ilmu ini pertama adalah niat. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Anda masuk di UM ini, tadi motivasinya sudah macam-macam ya. Kira-kira untuk kuliah di UM itu niatnya apa kira-kira? Banyak kita jumpai saudara-saudara kita, kakak-kakak Anda, jika ditanya, untuk apa kuliah? Sebagian dari mereka kemudian menjawab, ya supaya bisa bekerja Pak, supaya bisa mendapatkan ijazah, dan selanjutnya bisa bekerja. Apakah tidak boleh berniat seperti itu? Boleh-boleh saja. Nah, lantas apakah ada niat yang jauh lebih mulia dibanding sekedar mencari kerja? Ada mungkin juga ada yang berpikir, saya kuliah di sini untuk harapannya ke depan bisa membahagiakan orang tua. Nah, apakah itu bagus? Saya pikir bagus. Jadi bekerja untuk menuntut ilmu di sini akan bisa membahagiakan orang tua, itu niatan yang mulia. Tetapi saya ingin sampaikan kepada adik-adik bahwa niat yang terbaik di dalam mencari ilmu itu adalah agar kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat dengan ilmu itu. Ya, saya ulang lagi. Jadi niatan yang terbaik adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat dengan ilmu itu. Sudah barang tentu, kalau Anda bermanfaat dengan ilmu itu, Anda pasti bisa membahagiakan orang tua. Sudah barang tentu ketika Anda menjadi orang bermanfaat dengan ilmu itu, Anda akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menjalani kehidupan. Nah, coba kalau kita renungkan hadis Rasulullah SAW. Rasul mengatakan begini, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Utlubul ilma, carilah ilmu walau bisin, sekalipun sampai ke negeri Cina. Fa inna talabal ilmi, karena sebenarnya menuntut ilmu itu faridatun, suatu kewajiban ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Adik-adik, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, sebagai umat Islam, kita wajib untuk menuntut ilmu. Nah, hadis ini tidak dijelaskan kalau menuntut ilmu untuk apa? Apa untuk pekerjaan? Juga tidak. Atau mungkin, Pak, saya kuliah di sini Pak, biar nanti dapat jodoh. Nah, kalau itu tujuannya, ya menurut saya itu kurang baik. Jadi tujuan yang terbaik adalah agar kita menjadi orang bermanfaat dengan ilmu itu. Dan hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang bisa memberikan banyak manfaat kepada sesama. Jadi akhlak untuk mencari ilmu, yang pertama niatnya harus ditata. Niatnya harus ditata sedemikian rupa bahwa mencari ilmu itu tujuan utamanya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita, yang kedua, jadi pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita berniat dengan ilmu itu kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat yang besar-besarnya bagi kehidupan umat manusia. Ya, jadi itu penataan niat. Ya,
Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu, sesungguhnya kesempurnaan amal itu binniyati, bergantung kepada niatnya. Ya, dalam hal ini menuntut ilmu harus kita niati bahwa ilmu itu, mencari ilmu itu kita niati kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita niati, ya Allah, mudah-mudahan dengan ilmu ini aku menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi sesama umat manusia. Bisa berkontribusi besar bagi kehidupan umat manusia. Yakinkan adik-adik bahwa dengan ilmu yang Anda miliki, insya Allah Anda akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Anda akan bisa mendapatkan penghasilan yang cukup karena ilmu itu. Dan hal itu, saudara perlu, insya Allah Anda akan bisa membahagiakan kedua orang tua. Tapi kalau Anda niatnya mencari ilmu hanya untuk pekerjaan, maka belum tentu itu akan bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau coba kita perhatikan di banyak kesempatan, banyak kakak-kakak Anda itu pekerjaannya ternyata tidak selaras dengan prodi yang diambil. Banyak di antara mereka yang jurusan misalnya matematika, tapi ternyata kerjanya tidak di bidang matematika. Ada yang jurusannya teknik, ternyata juga tidak kerja di bidang teknik. Ada yang justru kerja jurusan bahasa, ternyata dia menjadi seorang manajer. Macam-macam lah. Ya, artinya bahwa kalau Anda niatnya itu ingin mendapatkan pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu itu, maka ya belum tentu itu akan didapatkan. Kalau belum didapatkan berarti tujuannya tidak tercapai dong. Ya, karena itu saya tetap menyarankan dalam mencari ilmu itu, mari kita tata niatnya sebaik mungkin. Niatnya adalah satu, apa tadi? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, yang kedua, niatkan bahwa mencari ilmu itu adalah untuk menjadikan diri kita pribadi yang mampu memberikan manfaat besar dalam kehidupan umat manusia. Mereka yang ambil teknik, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang paling bermanfaat dengan ilmu teknik. Yang jurusan biologi, Anda manfaat dengan biologi. Jurusan psikologi, Anda manfaat dengan ilmu psikologinya. Jurusan sejarah, Anda manfaat dengan kesejarahannya. Dan semua disiplin ilmu insya Allah akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan selama memang kita niati itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang saya hormati, yang lain yang perlu menjadi perhatian kita dalam proses menuntut ilmu itu, Anda ketika menuntut ilmu harus mendapatkan ridho orang tua. Ya, jadi kesuksesan kehidupan anak itu sangat bergantung kepada ridho orang tua. Suatu ketika Rasul bersabda, ridhollah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah itu bergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah juga bergantung kepada murka orang tua. Maknanya apa? Berarti dalam seluruh proses kehidupan Anda, termasuk dalam proses menuntut ilmu, aspek ridho orang tua harus menjadi perhatian penting. Ya, jangan sampai Anda menuntut ilmu, kemudian Anda dalam proses itu tidak mendapat ridho orang tua. Nah, itu biasanya ilmunya akan sulit untuk bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, bagaimana ridho orang tua bisa didapatkan? Ya, yang jelas untuk mendapatkan ridho orang tua, Anda harus membangun komunikasi yang paling baik kepada orang tua. Ya, harus membangun komunikasi yang paling baik dengan orang tua. Bahkan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin.
Janganlah engkau pada orang tuamu begitu. Aja tidak boleh. Apalagi menyentak, apalagi memukul, apalagi membantah, apalagi mencaci maki. Jadi saya ingatkan adik-adik, siapapun itu, jadi kalau Anda dalam proses menuntut ilmu, maka pada saat itu pula harus Anda mendapatkan ridho orang tua. Minta dukungan kepada orang tua. Minta support kepada orang tua. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk banyak hal. Dalam bentuk doa, dalam bentuk dukungan moral, dan macam-macam. Adik-adik, hidup itu kalau kita coba lihat banyak orang sukses, itu ternyata hampir semuanya kalau dilacak ke sejarahnya, mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak pernah bermasalah dengan orang. Coba Anda tanya ada siapapun. Atau termasuk orang tua Anda. Kalau orang tua Anda nilai seorang yang sukses, atau mungkin orang lain Anda sukses, coba Anda telusuri rekam jejaknya. Saya bisa pastikan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat baik dengan orang tuanya. Tidak mempunyai masalah dengan orang tuanya. Bahkan, kalau kita lihat, banyak keluarga itu menjadi tidak harmonis, banyak anak tidak sukses, penyebabnya satu. Karena yang mereka tidak mempunyai komunikasi yang baik dengan orang tua. Mungkin Anda berpikir begini, ada yang berpikir begini. Orang tua saya kan pendidikannya kan rendah. Sehingga ya pola pikirnya berbeda, macam-macam. Betul. Orang tua bisa jadi pendidikannya tidak setinggi anaknya. Tetapi dalam hubungan kemanusiaan, orang tua tetap orang tua yang harus dihormati, yang harus dihargai. Karena apa? Jasa orang tua kepada kita semuanya tidak akan pernah bisa kita balas sedikit pun. Ya, jadi jasa orang tua kepada kita tidak akan pernah mampu kita balas sedikit pun. Tidak akan pernah bisa. Karena itu, saya ingatkan kepada Anda semua, dalam proses mencari ilmu ini, tolong orang tua harus diminta supportnya, diminta doanya, diminta dukungannya. Nah, orang tua ketika mendukung Anda, mendoakan Anda, mensupport Anda, sudah barang tentu, ya Anda harus berkomunikasi baik dengan mereka. Ya, contoh, kalau Anda di rumah, ketika orang tua minta bantuan, ya dibantu. Jangan urusan game, orang tuanya terabaikan. Atau mohon maaf, urusan teman orang tuanya diabaikan. Sehingga kemudian orang tua muncul perasaan tidak enak, sakit hati. Dan itu bisa mengganggu proses mencari ilmu Anda, bisa mengganggu masa depan Anda, dan bisa mengganggu banyak kehidupan Anda. Ya, apa tadi? Niat pertama, menjalankan perintah Allah. Niat yang kedua, niatkan bahwa dengan proses mencari ilmu itu, Anda akan menjadi pribadi yang bermanfaat. Yang tiga, ya, bangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Ridho orang tua itu segala-galanya dalam hidup ini. Ya. Yang keempat, adik-adik, dalam proses mencari ilmu ini, usahakan antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi itu harus berimbang. Maksud saya, antara urusan aktivitas Anda kuliah harus disandingkan dengan urusan ibadahnya. Jangan sampai urusan ibadah itu kemudian terabaikan. Jadi Anda akan cermati. Orang-orang yang sukses itu, ya dalam perspektif kita sebagai seorang muslim, orang yang sukses itu, mereka insya Allah ibadahnya boleh dibilang baik. Nah, saya mengingatkan pada Anda bahwa dalam proses mencari ilmu ini, maka ibadahnya tetap harus dilakukan dengan baik. Jadi, jangan sampai Anda mengerjakan tugas-tugas kuliah, pada saat yang sama Anda meninggalkan kewajiban sholat misalnya. Itu tidak baik. Dan kalau itu Anda lakukan, maka ya akan mengganggu kesuksesan di dalam mencari ilmu. Sebab apa? Ibadah itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, Allah lah zat yang segala-galanya. Allah lah zat yang memberi rezeki kita.
Allah zat yang menjadikan kita hidup. Allah zat yang menguasai seluruh masa depan kita. Allah yang menentukan kehidupan kita di masa akan datang. Dan semuanya. Ya, kalau kita tidak dekat Allah, tidak memohon kepada Allah, maka ya, kepada siapa lagi kita akan memohon. Satu hal yang ingin saya ingatkan, bahwa kemampuan manusia di dalam menjalani kehidupan ini tidak akan pernah sebanding dengan kemauan Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Kemampuan manusia di dalam menjalani kehidupan ini tidak akan pernah sebanding dengan kemauan Tuhan. Saya kasih contoh. Betapa banyak orang yang misalnya sudah punya niat untuk ini dan sebagainya, tapi ternyata hasilnya berbeda. Contoh diri Anda saja misalnya. Anda ketika sekolah dulu berpikir ABCD untuk menyiapkan segala sesuatunya agar diterima di perguruan tinggi ini dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah realitasnya sama apa enggak? Realitasnya belum tentu sama. Realitasnya bisa jadi berbeda. Ya kan? Nah, karena itu yang harus kita pahami sekarang adalah bahwa kemauan Allah, takdir Allah itu lebih dari segalanya dari kemampuan kita. Kita boleh berpikir, kita boleh merencanakan, tapi ingat bahwa Allah lah yang maha segala-galanya. Nah, agar takdir Allah, agar kemampuan Allah disesuaikan dengan keinginan kita, maka salah satu caranya adalah bangun komunikasi dengan Allah sebaik-baiknya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ibadah. Ya, sholat minimal sebagai seorang muslim, ya sholat fardu tidak boleh ditinggalkan. Sholat fardu harus dilakukan. Ditambah lagi sholat sunnah. Kalau mau puasa Senin Kemis, bagus. Puasa-puasa sunnah, bagus. Ditambah ngaji Qur'annya. Pak, saya belum bisa ngaji Qur'an. Ya, sebisanya yang bisa ngaji Qur'an. Ya, nanti insya Allah Anda akan mendapatkan bimbingan dari kakak-kakak Anda dalam di ASC, Al-Quran Study Club. Ya, insya Allah Anda mendapatkan bimbingan baca Al-Quran di sana, dan dengan begitu insya Allah Anda akan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya, jadi bangun hubungan baik dengan Allah. Ibadah-ibadah itu dilakukan dengan seimbang. Ya, memang mencari ilmu juga ibadah. Ya, mencari ilmu itu juga ibadah. Tapi ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, ngaji, kemudian kalau sempat bangun malam ya bangun malam, itu kalau bisa dilakukan. Insya Allah kalau itu Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan kesuksesan dalam mencari ilmu. Ya, jadi ini bagian dari akhlak. Akhlak itu tata krama, ya, etika mencari ilmu. Yang berikutnya, adik-adik, pada saat Anda juga yang menjalankan ibadah itu, tolong sebisa mungkin, ya, minimalisasikan perbuatan maksiat. Saya ingatkan, minimalisasi perbuatan maksiat. Termasuk. Biasanya kalau mahasiswa sudah kuliah, itu merasa sudah dewasa, merasa bisa menentukan diri sendiri, merasa ini dan itu, kemudian pertemanan juga kadang-kadang ya kurang dijaga, yang laki-laki dan perempuan, karena alasan cinta segala, kemudian perbuatannya tidak bisa terkontrol. Kami ingatkan, kalau ingin Anda menjadi pribadi yang sukses dalam mencari ilmu, maka minimalisasikan perbuatan maksiat. Termasuk diantaranya adalah, ya orang menyebut sekarang dengan pacaran lah.
Ya pacaran nanti lah. Ya kalau dalam bahasa Islam bukan pacaran lah ya. Khidbah lah nanti. Ya kan sudah waktunya aja lah. Jadi kalau Anda sekarang baru semester 1, kemudian pertimbangannya saya ingin mencari pacar untuk apa? Untuk masa depan masa depan rumah tangga. Saya yakin itu bukan alasan yang utama. Alasannya hanya ya biar fun, biar ada tempat curhat. Saya yakin kalau ditantang benar, kalau Anda niatnya pacaran untuk jenjang rumah tangga, kalau ditantang beneran semester depan diajak menikah, berani enggak? Saya yakin enggak berani. Itu berarti Anda tidak serius dalam rangka untuk rumah tangga. Pacarannya hanya untuk ya memuaskan nafsu. Nah, pacaran itu saya yakin akan banyak mengganggu proses menuntut ilmu. Bahkan ilmu yang bermanfaat akan sulit didapat kalau Anda melakukan proses-proses dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi adik-adik, ada berapa tadi? Masih ingat? 1. Niat mencari ilmu itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Apakah nanti Anda akan jadi orang bekerja sesuai dengan bidang Anda atau tidak, itu urusan lain. Kedua, niatkan agar Anda menjadi pribadi yang banyak memberikan manfaat dengan ilmu Anda. Yang ketiga, minta ridho orang tua. Minta support orang tua. Bangun komunikasi sebaik mungkin dengan orang tua. Jangan sakiti dia dalam proses mencari ilmu. Yang keempat, ibadah harus dilakukan semaksimal mungkin. Ibadah mahdhah. Sholatnya, apalagi itu sholat sunnah. Baca Quran, tolong disempatkan. Ya. Dan itu akan sangat membantu untuk menata emosi kita. Baca Quran, sholat malam. Karena dalam proses mencari ilmu nanti banyak kendala, banyak hambatan yang mungkin tidak pernah Anda duga sebelumnya. Dan kalau Anda mendekat kepada Allah, yakinkan, insya Allah akan saya yakinkan kepada Anda bahwa Allah pasti akan memberikan solusi, memberikan jalan yang terbaik dalam proses Anda. Yang kelima apa tadi? Yang kelima adalah hindari perbuatan maksiat sebisa mungkin. Karena itu akan bisa menjadi penghambat dalam proses Anda mencari ilmu. Ya. Ingat ya, 5. Ini 5. 5 hal penting. Bahwa yang lain insya Allah masih ada. Tapi setidaknya saya ingin menyampaikan Anda bagaimana akhlak mencari ilmu dalam perspektif Islam. Ya tadi itu. Proses-proses itu. Mungkin di luar sana orang-orang tidak terlalu mementingkan persoalan itu. Karena mungkin dasar pikirannya berbeda dengan kita. Sebagai seorang muslim, kita berpikir bahwa urusan komunikasi kita dengan orang tua, komunikasi kita dengan Allah, itu menjadi penting. Ya, nah ini akhlak. Sehingga insya Allah dengan bermodal itu, kita akan mendapatkan kesuksesan di dalam proses mencari ilmu. Jadi yang saya ingin tegaskan kepada Anda, sebisa mungkin jangan sampai Anda niat kuliah ini mendapatkan pekerjaan ini. Tujuannya adalah pekerjaan. Kalau itu menurut saya ada hal yang lebih bagus dari niat itu. Ya. Banyak ya tadi seperti yang saya ceritakan tadi, ternyata banyak di antara kita yang kuliahnya itu di jurusan yang mungkin tidak sama sekali punya hubungan, tapi ternyata dia menjadi sukses di luar itu. Saya kasih contoh satu. Saya punya kakak kelas. Saya ini jurusan bahasa Arab. Ya dulu kuliah di IKIP Malang sebagai UM bahasa Arab. Kakak kelas saya ini jurusan bahasa Arab. Tapi dia pernah menjadi seorang manajer di perusahaan swasta besar di Indonesia. Dia juga pernah menjadi direktur di perusahaan-perusahaan penting di Indonesia. Menjadi manajer di hotel-hotel berbintang di Indonesia. Dan sekarang dia menjadi vice president. Ini jurusan apa? Bahasa Arab. Ini kan gak nyambung.
Duta bahasa Arab menjadi vice presiden perusahaan besar di Indonesia. Tapi itulah takdir Allah. Ya, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya niatkan mencari ilmu untuk menjalankan perintah Allah. Dah, pasrahkan kepada Allah. Allah mau mengarahkan kita menjadi apa? Itu terserah Allah. Ya. Jangan batasi diri kita, saya harus menjadi ini. Kalau Anda batasi diri itu, ya akan rugi nanti. Oke? Oke. Baik, ada yang saya hormati, sampai itu dulu video dari kami. Ya, penjelasan tentang akhlak mencari ilmu. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semuanya dan menjadi modal bahan refleksi bagi kita semuanya dalam mencari ilmu di Universitas Negeri Malang. Dan saya berdoa mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sukses dalam mencari ilmu, sukses menjalani kehidupan, sukses di dunia maupun sukses di akhirat nanti. Itu adik-adik yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan ini menjadi, ya, laki-laki menjadi sesuatu yang penting bagi kita dalam proses penyiapan mencari ilmu ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kalau benar semua dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu semata-mata dari kelemahan saya dalam baca ayat Allah. Ada kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.